Perkenalkan, nama saya Nupedin Panjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim dengan dasar pengampu Ibu Widianasari, SPTMP. Pertanyaan nomor 1, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Holoenzim merupakan keseluruhan molekul enzim yang meliputi apoenzim dan juga kofaktor. Penyusun utama enzim adalah molekul protein yang disebut dengan apoenzim. Selain itu, enzim memerlukan komponen lain yaitu kofaktor agar berfungsi dengan baik, di mana kofaktor ini terdiri dari dua, yaitu molekul organik dan juga molekul anorganik. Molekul organik itu disebut juga dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan gugus kimia, atom, dan elektron dari satu enzim ke enzim lain seperti FAD atau flavin, adenina, dinukleotida, dan juga vitamin. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Ada dua model cara enzim bekerja, yaitu yang pertama teori gembok dan kunci atau lock and key teori, di mana teori ini dikemukakan oleh Fisker pada tahun 1898, di mana enzim diumpamakan sebagai sebuah gembok yang mempunyai bagian kecil yang dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Selain sisi aktif, pada enzim juga ditemukan adanya sisi allosterik. Sisi allosterik dapat diibaratkan sebagai saklar yang dapat menyebabkan kerja enzim meningkat ataupun menurun. Apabila sisi allosterik berikatan dengan penghambat atau inhibitor, konfigurasi enzim akan berubah sehingga aktivitasnya pun berkurang. Namun, jika sisi allosterik ini berikatan dengan aktivator atau zat pengait, maka enzim akan menjadi aktif kembali. Lalu yang kedua ada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory, di mana menurut teori ini kecocokan yang tereduksi sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Lalu nomor 3, saya akan menjawab dengan pertanyaan, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan juga berikan contohnya. Yang pertama ada oksidoreduktase transfer elektron. Contohnya ada alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase transfer gugus, contohnya heksokinase. Lalu yang ketiga ada hidrolase reaksi hidrolisis, contohnya ada tripsin. Lalu yang keempat ada liase pemutusan ikatan, seperti ikatan CKO dan juga ikatan CKN membentuk ikatan rangkap, contohnya piruvat dan juga piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, yaitu pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer, contohnya ada maleat isomerase. Lalu ada ligase atau sintetase, yaitu pembentukan ikatan, contohnya piruvat karboksilase. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat-sifat tertentu seperti yang pertama, enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa bereaksi. Lalu sifat enzim yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Lalu
Nomor 5, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable karena tidak ikut bereaksi. Lalu sifat enzim yang selanjutnya, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Lalu kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu dari substrat menjadi produk atau dari produk menjadi substrat. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan yang kedua yaitu memberinya katalis. Lalu pertanyaan nomor 6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan juga berikan contohnya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama adalah suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH yang tinggi atau basa kuat. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH yang optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum yaitu 8,5. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim, substrat, dan juga kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH dan suhu konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik yaitu atau irreversible. Lalu yang kedua yang bekerja secara dapat balik yaitu reversible. Pertanyaan nomor 7, jelaskan mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal dihambat kerjanya oleh produk akhir memberikan keuntungan sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition dapat terjadi di beberapa lokasi. Baiklah teman-teman, sekian hasil praktikum dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.